Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Eres Munandar, SEI MEK, selaku Ketua P3M STAI Al Hidayah Tasikmalaya. Yang kami hormati Bapak Rifki Samsul Fuadi, STMkom, selaku narasumber pada acara siang hari ini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan online pengelolaan jurnal bagi editor dan reviewer pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Ibu Bapak yang kami hormati, pada acara kali ini kami mengusung tema pelatihan pengelolaan jurnal bagi editor dan reviewer. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Fakhri Muzakir. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu sebagai MC dan izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada siang kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan atau kata pengantar dari Ketua P3M STAI Al Hidayah Tasikmalaya. Yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Bapak Rimki Samsul Fuadi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang selanjutnya adalah penutup. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai menginjak acara pertama, yaitu sambutan atau kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Eris Munandar selaku Ketua P3M STAI Al Hidayah Tasikmalaya. Dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifki yang saya hormati, Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir pada kesempatan siang ini. Bapak-bapak dan ibu semua, ya, rekan-rekan yang saya hormati, Alhamdulillah, puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang pada kesempatan siang ini kita hadir, ya, melalui eh, layanan Zoom, ya, untuk mengikuti salah satu agenda yang dilaksanakan oleh P3M, ya, STAI Al Hidayah Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eris Munandar. Saya kebetulan diamanahi untuk memegang Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STAI Al Hidayah Tasikmalaya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, jika mendengar STAI Al Hidayah, eh, ya mungkin ada juga yang di Bogor, ya, yang itu lebih senior dibandingkan dengan kami yang ada di Tasikmalaya. Nah, namun karena kami ada akhirnya, ya, ada Tasikmalayanya, jadi insya Allah berbeda dengan STAI Al Hidayah yang ada di Bogor. Nah, tapi dari persamaan nama itu, nah, kami menginginkan mengikuti jejak langkah yang telah dilakukan oleh rekan-rekan dari STAI Al Hidayah Bogor dalam bab pengelolaan jurnal. Jadi kebetulan di P3M STAI Al Hidayah ini eh, kami sedang mencanangkan, ya, sedang mencanangkan jurnal-jurnal yang sebagaimana Bapak Ibu semuanya eh, ketahui. Jadi kami saat ini ada 4 jurnal yang mungkin baru bisa dikatakan baru akan mulai merintis, ya, Pak Rifki itu. Dan Alhamdulillah selalu dikomunikasikan dengan Pak Rifki terkait dengan pengelolaannya. Eh, jadi jurnal yang pertama itu yang sebelum ini
Alhamdulillah sudah ada jurnal Al-Urwatul Wuthqa, jurnal ilmu keislaman dan pendidikan, dan itu sekarang sudah kami ajukan untuk diakreditasi di Arjuna ya. Nah, namun itu yang terakhir yang tanggal yang 30 Agustus itu. Nah, pada kesempatan ini kami terdorong untuk terus ya, terus meningkatkan kontribusi kampus kami melalui jurnal. Ya, di antaranya dengan menerbitkan jurnal-jurnal yang basisnya basis prodi. Kebetulan di kami ada 4 prodi, yaitu prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, pendidikan bahasa Arab, pendidikan Islam anak usia dini, dan ekonomi syariah. Nah, maka basis jurnal itu berbasiskan eh, bidang keilmuan masing-masing prodi. Nah, mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Ibu semuanya sebagai editor serta reviewer pada jurnal kami itu memberikan warna ya, sekaligus memberikan support secara langsung bagi kampus kami untuk bisa meningkatkan eh, kapasitas dalam publikasi di jurnal ilmiah. Nah, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang terdaftar untuk pelatihan ini sesuai dengan eh, Google Form yang sudah kami sharekan, itu ada kurang lebih 90 orang lebih ya. Alhamdulillah pada detik ini sudah ada kurang lebih 52 orang yang tergabung. Artinya sudah ada setengahnya lebih ya mengikuti pelatihan ini. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pelaksanaan pelatihan ini, insya Allah kami akan menerbitkan SK ya terkait dengan editor dan reviewer masing-masing jurnal, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu mungkin bekal juga buat Bapak Ibu semuanya sebagai bahan penambahan penambahan kinerja Bapak Ibu semuanya. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan siang ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Eris Munanda selaku Ketua P3M STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rifki Samsul Puadi. Sekaligus nanti kita akan melanjutkan ke acara diskusi dan tanya jawab. Beliau ini sebagai Ketua Pengurus Relawan Jurnal Indonesia untuk Provinsi Jawa Barat. Betul begitu Pak ya? Ya. Ya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Yang saya hormati Pak Eris Munandar selaku Ketua P3M STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Puji serta syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Rabbi Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini diberkahi Allah SWT. Baik Bapak Ibu izin share. Jadi di sini sharing saja Bapak Ibu ya. Nanti akan lebih banyak tanya jawab mungkin terkait teknis pengelolaan jurnal di platform OJS, Open Journal System. Sebelumnya betul saya diamanahi oleh pengurus pusat untuk menjadi Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat dari tahun 2023 insya Allah sampai dengan tahun 2027. Saat ini saya home base di jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Teknologi UIN Bandung.
Untuk dosen, saya di Politeknik Mardika Indonesia, Majalengka, mulai tahun 2023 sampai dengan saat ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu, Pak Eris sempat berkunjung ya ke UIN Bandung ya Pak Eri ya. Pak Eris ya, dan Pak Fahri juga kalau nggak salah waktu itu. Ya, Diskusi terkait pengelolaan jurnal. Alhamdulillah, kemarin sudah disubmit ke Arjuna. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan nanti ya Bapak Ibu. Saya yakin di sini sudah banyak yang mengelola jurnal pastinya nih. Ya, jadi kita refresh aja ini Bapak Ibu ya. Mengingat kembali apakah sudah benar mekanisme yang digunakan di OJS seperti itu atau belum begitu. Jika Bapak Ibu ke depan hendak membuat jurnal, nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum nanti kita praktik. Yang pertama, struktur tim editorial berbeda dengan peran pengguna rule pada OJS. Hindari struktur seperti penasehat, pelindung, pengarah, penanggung jawab. Nah, jadi di OJS itu tidak ada istilah penasehat, tidak ada istilah pelindung, tidak ada istilah pengarah, begitu pun penanggung jawab. Ya, misalkan di SK, ya ada sebagai penasehat, tapi jangan dimunculkan di web jurnal atau di OJS-nya. Tim editor bertugas sesuai aturan perjurnalan. Jika Bapak Ibu sudah menggunakan OJS, di sana ada banyak jenis editor. Mulai dari jurnal editor, kemudian nanti ada section editor, ada layout, copy edit, proofread. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, peran pengguna rule mengacu pada standar pembagian peran di OJS. Nah, yang seperti barusan dijelaskan, jadi di SK mungkin susunannya hanya sebatas tim editor jurnal A gitu. Nah, di OJS nanti bisa disesuaikan. Bapak A mengerjakan ini, Ibu B mengerjakan ini di OJS seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Peran dalam jurnal, editor in chief. Ya. Peran dalam OJS, jurnal editor. Jadi yang berperan sebagai jurnal editor, ya kalau bisa editor in chief. Nah, siapa yang layak jadi editor in chief? Kira-kira Bapak Ibu. Kalau misalkan kita akan mengacu ke penilaian akreditasi jurnal nasional misalkan. Nah, menurut penilaian saat ini ya, dan mungkin yang akan datang masih sama, yang terlibat atau misalkan menjadi editor in chief ini setidaknya orang yang aktif menulis dalam 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya profil minimal Google Scholar. Atau kalau misalkan dosen punya profil Sinta. Sudah punya publikasi internasional Scopus, berarti punya ID Scopus. Nah, kemudian punya ORCID, boleh profil ORCID ditambahkan juga. Ya. Nama-nama yang ada di susunan editor itu harus aktif menulis. Begitupun reviewer sama. Reviewer juga harus yang aktif menulis, mempublikasikan karya tulisnya minimal 3 tahun terakhir. Nah, di bagian editor ini ada banyak peran dalam OJS-nya. Mulai dari jurnal manager, editor, section editor, copy editor, layout editor, proofreader. Nah, pertanyaannya, saat ini apakah peran-peran yang ada di sini Bapak Ibu laksanakan tidak di OJS-nya? Belum ya, kebanyakan mungkin ya. Nah, itu nggak jadi masalah. Karena pada prinsipnya, kalaupun misalkan orang yang terbatas, orang tersebut bisa berperan ganda gitu kan ya. Menjadi section editor iya, copy editor iya, layout editor juga iya misalkan gitu. Itu bisa ya. Nah, yang tidak kalah penting dalam sebuah infrastruktur OJS atau jurnal itu harus ada site administrator, tim IT kampus biasanya di sini yang memastikan jurnal berjalan dengan baik. Aplikasinya bisa diakses baik dari dalam kampus maupun luar kampus. Artinya tetap tersedia online seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk langkah-langkah penerbitan artikel. Submitting an article author ke editor.
Responding to a submission, editor ke section editor. Signing a reviewer, section editor ke reviewer. The reviewer step, reviewer ke section editor. Responding to the review, section editor ke author. Setelah itu copy editing, section editor ke copy editor kalau ada gitu kan ya. Production, section editor ke layout editor jika ada. Nah yang terakhir isu manajemen. Kurang lebih langkahnya seperti ini. Tapi pada kenyataannya tidak semudah ini Bapak dan Ibu. Nah ini akan banyak melewati fase-fase di mana author tidak merespon. Section editor tidak nge-reminder reviewer. Reviewer lama menelaah naskah, gitu kan ya. Seperti itu. Pasti ada dinamikanya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya kita bisa on time gitu lah bahasanya ya. Nah, berarti harus ada yang ngontrol nih. Siapa yang bertugas itu? Nah, berarti yang bertugas bisa editor in chief atau dibantu oleh managing editor. Suka ada kan ya di beberapa pengelola jurnal ada istilah managing editor itu kan ya. Nah ini yang mendistribusikan naskah misalkan dari editor udah oke, dibantu distribusikan ke beberapa SE oleh managing editor. Nunjuk reviewernya juga sama, misalkan artikel A direview oleh reviewer A, reviewer B gitu kan. Nah itu dibantu managing editor. Reminder, misalkan seminggu sekali, ayo follow up lagi ke reviewer untuk diingatkan bahwa batas akhir review tanggal sekian misalkan. Bagaimana misalkan tidak ada balasan gitu kan ya, atau tidak bisa menggunakan OJS. Nah berarti akun session editor, reviewer itu harus dipegang oleh pengelola jurnal supaya bisa login ya sebagai role tersebut. Seperti itu. Nah ini kurang lebih detail peran-perannya ya, mulai dari set administrator, bertanggung jawab ya terhadap seluruh instalasi teknis, langsung berhubungan dengan server. Nah ini biasanya dipegang oleh tim IT atau misalnya pusdatin di sini mungkin ya. Nah selanjutnya jurnal manager. Nah, jurnal manager ini bertanggung jawab menyiapkan web jurnal, mulai dari isi, tata letak, tampilan agar eye-catching ya, membangun sistem, membuat rule, aturan, dan form review. Pertanyaannya, apakah sekarang setiap jurnal mempunyai form review? Bapak Ibu, yang sudah ada jurnalnya ini, Pak Eris bagaimana? Yang itu udah Pak. Sudah ada. Ya. Oke, nanti kita cek Yang Pak ya. 4 ini belum disediakan. Insya Allah disediakan. Nah, oke. Nah, kemudian mengelola reading tool statistik pengunjung. Ya, karena waktu yang lalu penilaian Arjuna masih ada statistik pengunjung ini ya Bapak Ibu. Semakin banyak statistiknya ya pengunjungnya nanti poinnya besar gitu kan di poin tertentu. Nah, ini tidak kalah penting jurnal manager nih. Mengelola akun user mulai dari editor, section editor, reviewer, copy editor, layout editor sampai proofreader. Nah, yang mengatur role-nya ini yaitu jurnal manager. Jurnal manager boleh nggak merangkap dengan jurnal editor? Boleh, kalau sanggup silahkan. Ya, jadi misalkan jurnal manager iya, jurnal editor iya, monggo bisa seperti itu juga. Ya. Nah, sekarang masuk ke jurnal editor. Nah, ini nanti bahannya ini nanti kita coba praktikan, simulasikan seperti apa. Yang pertama, peran jurnal editor yaitu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses regulasi artikel, penerimaan manuskrip, review, editing hingga penerbitan artikel. Jadi pemain kunci di jurnal yaitu jurnal editor, editor in chief. Reviewer tidak setuju itu misalkan ya, reject misalkan, decline menurut reviewer. Tapi editornya merasa, oh ini jurnalnya artikelnya bagus nih. Ah coba kasih lagi ke reviewer yang lain untuk pertimbangan. Bisa seperti itu untuk jurnal editor ini. Bahkan tanpa di review pun bisa langsung accepted kan.
kalau menggunakan role jurnal editor. Kemudian menyiapkan mengatur SDM pengelola jurnal. Ya, harus punya tim yang solid, Bapak Ibu, di sini. Tim yang saling menguatkan, ya. Tim yang saling mengingatkan, menguatkan, ya saling support lah. Kemudian kalau istilah dari teman-teman RJI yang terdahulu ini ya, ada istilah original tuh kan ya. Orang gila jurnal. Kenapa disebut gila? Ya karena kebanyakan pengajar jurnal itu kan dosen ya. Dosen tugasnya udah banyak nih. Mengajar, meneliti, mengabdi gitu kan ya. Belum yang lain-lain gitu kan. Tambah mengolah jurnal. Ini orang-orang pilihan yang bisa fokus untuk mengolah jurnal ini. Jadi disebutnya kan dalam tanda kutip orang gila jurnal gitu kan ya. Gila dalam konteks positif gitu ini. Kemudian menyiapkan anggaran pengolahan jurnal. Nah, bagaimana nih untuk anggarannya gitu kan ya? Apalagi belum terakreditasi, belum menerima APC gitu kan? Nah, berarti lembaga harus siap berinvestasi buat infrastruktur server, buat honor jurnal editor, reviewer, nah itu dipersiapkan. Kemudian menjaga kualitas artikel, ya, termasuk terbit tepat waktu, menjamin keberlanjutan jurnal. Bersama jurnal manajer membuat dan mensukseskan panduan untuk author, reviewer, editor, etika, penerbitan. Ini pakai copy biasanya sudah ada, tinggal copy paste, edit, publish gitu untuk bagian panduan publikasi. Menyeleksi pertama kali manuskrip yang masuk dengan membaca judul dan abstrak. Jadi tugas editor ini yang pertama kali yaitu mengecek kesesuaian minimal judul artikel ya dan abstrak dengan fokus and scope jurnal. Jika tidak sesuai bisa langsung di reject saat itu juga. Jika sesuai delegasikan ke section editor. Seperti itu. Nah, section editor tugasnya turunan dari jurnal editor tadi, yaitu salah satunya mendelegasikan naskah ya ke reviewer. Kalau bisa satu artikel itu ditelaah minimal oleh 2 orang reviewer, ya, reviewer yang bidangnya memang sesuai juga, ya. Kemudian sebelum diserahkan ke reviewer, cek dulu kebijakan jurnal. Nah, di sini kadang yang suka terlewat. Di aturannya, di peer review proses dijelaskan bahwa naskah ditelaah oleh reviewer menggunakan double blind review. Nah, maka tugas season editor pertama kali yaitu menghilangkan dulu identitas autor yang ada di naskah sebelum diserahkan ke reviewer jika memang menggunakan double blind review. Seperti itu. Kemudian setelah autor memperbaiki manuskrip ya sesuai dengan reviewer, autor mengirimkan revisi artikel kembali ke editorial. Nah, di sini jadi naskah yang masuk dari reviewer itu ya diserahkan ke autor oleh season editor. Begitu. Ada chat. Oke, selanjutnya nanti, nah ini kadang setelah diperbaiki oleh autor, si naskah tersebut kadang tidak diserahkan lagi ke reviewer. Yang bertugas menelaah lebih lanjut yaitu season editor di sini Bapak Ibu atau editor in chief. Ditelaah disesuaikan catatannya ini dari reviewer kita baca gitu kan. Nah, setelah sesuai revisinya apakah mau di accepted atau mau direvisi kembali, nah itu terserah nanti bisa dilihat dulu. Nah, atau bisa juga pengen duaikin lagi ke reviewer ya silakan. Berarti harus membuat round baru. Ya, tunjuk lagi reviewernya, serahkan lagi seperti itu. Itu panjang. Kebanyakan yang sudah-sudah setelah dari reviewer dilanjutkan oleh editor untuk memeriksa sesuai naskahnya. Nah, reviewer tugasnya ini nih selanjutnya yaitu bertanggung jawab terhadap manuskrip yang syutingnya hasil dikirim ke editorial.
reviewer mengisi form review yang telah disediakan oleh jurnal manager jika ada, atau melakukan review langsung melalui manuskrip yang disuntingnya. Jadi Bapak Ibu reviewer bisa langsung menelaah di naskahnya langsung, diberikan komentar, ya, berikan komentar langsung bagian mana yang diperbaiki, yang harus diperbaiki, dan yang harus dikomentari yaitu terkait substansi naskah oleh reviewer ini. Jangan sampai reviewer banyak mengomentari terkait layout artikel, sedangkan substansinya tidak dikomentari. Misalkan komentarnya hanya sebatas paragraf belum sesuai ketentuan, harusnya double, ini masih menggunakan single misalkan. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi yang harus ditelaah itu terkait substansi. Misal kesesuaian judul bagaimana, abstrak bagaimana gitu kan. Kemudian apakah ada kebaruan terkait artikel ini dengan kemajuan ilmu saat ini seperti apa? Seperti itu. Nah, berikutnya ada copy editor. Nah, ini di beberapa pengolah jurnal, peran ini kadang dirangkap dengan session editor. Ya, copy editor ini yaitu mengecek kelengkapan naskah. Setelah direvisi, kemudian kita coba cek, dikembalikan lagi, yang sebelumnya tadi dihapus, nama autor, afiliasi, email, corresponding author gitu kan. Nah, ini oleh copy editor. Kemudian mengecek dan mengedit tata bahasa serta susunan kalimat naskah, termasuk cek Grammarly jika menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini tugas copy editor. Nah, nanti setelah diperbaiki si naskah tersebut diupload lagi ke OJS. Sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai berarti nanti lanjut ke layout editor. Nah, ini yang akan menyiapkan naskah sesuai dengan template jurnal. Ada header, ada footer, ada nomor doi misalkan di sana langsung. Nah, ini tugasnya layout editor. Seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai bahasa Inggris nanti ada proofreader juga, boleh dilibatkan author. Nah, ini kurang lebih alurnya Bapak Ibu untuk OJS panjang ini ya. Suka ada di web OJS-nya langsung. Mulai dari submission sampai dengan publish. Nah, ini tambahan untuk kelengkapan dasar website sesuai dengan standar akreditasi jurnal nasional. Yang harus diwebsite seperti ini. Ini tugas dari jurnal manager. Baik, selanjutnya kita coba buka jurnal yang semalam Pak Eris kirim ya. Ini jurnal usul tafsir, jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, jurnal baru di sini. Nah, di sini masih ada banyak artikel masuk yang belum dikerjakan nih. My key antrian saya. Berarti di sini akun yang saya gunakan belum ada antrian artikel yang ditugaskan ke saya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada unassigned yang belum ditugaskan ke apakah editor ataupun session editor. Nah, ini masih statusnya no editor has been assigned to the submission, Jadi belum ditugaskan. All aktif berarti di sini kalau misalkan jurnalnya sudah banyak yang masuk, selain statusnya submission, Bapak Ibu bisa dilihat di sini dipisahkan, difilter berdasarkan misalkan status review, copy editing, production. Nah, ini bisa di sini pakai filternya. Untuk melihat progres, ada berapa artikel sih yang dalam tahap review? Ada berapa yang dalam copy editing, production seperti itu. Nah, semalam saya cek di sini untuk rule-nya ini belum sesuai Pak Eris ya. Kenapa belum sesuai? Di sini tidak ada rule jurnal editor. Nah, ini hati-hati. Kalau misalkan desk evaluatornya lagi detail banget mengecek ya kesesuaian akun, ini bisa ditolak untuk maju ke tahap penilaian akreditasi. Artinya tidak lolos desk evaluator karena akun yang diserahkan bukan akun
jurnal editor, melainkan di sini jurnal manager. Kita lihat yang akun lain, apakah tidak punya rule ya? Tidak punya rule sebagai ini. Nah, tolong diperiksa. Harusnya untuk rule itu seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, jurnal manager. Permission levelnya jurnal manager. Tapi name-nya di sini jurnal editor. Nah, jurnal manager tidak punya privilege untuk submission, review, copywriting, production. Yang punya yaitu jurnal editor. Kita bandingkan di sini. Nah, ini di checklist semuanya nih. Submission di checklist, review. Nah, ini mau yang mana yang mau disesuaikan? Apakah yang bawah ini? Ya? Atau yang mana? Coba yang ini. Ini juga sama JM. Nah, ini mungkin nanti sesuaikan Pak Aris ya. Siap, Pak. Nah, disesuaikan. Oke. Kita masuk lagi submission. Tahap pertama, anggap saja ini rules sebagai jurnal editor. Tahap pertama kita buka bagian artikelnya di view. Kita cek di sini judul, analisis ayat-ayat eskatologi dalam juz amma, studi komparatif tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Tugas jurnal editor cek judul. Ini terkait tafsir ya. Nah, ini jurnalnya tentang tafsir, berarti masuk. Kemudian cek abstraknya bagaimana. Nah, di sini abstrak. Oh, sudah pakai bahasa Inggris, sudah bagus misalkan. Nah, kalau sudah oke seperti ini, anggap sudah setuju. Berarti tahap selanjutnya yaitu assign ke siapa? Apakah ke jurnal manager? Oh, ini berarti jurnal editor yang paling atas nih role-nya. Jurnal editor. Atau langsung ke section editor. Nah, ini belum ada, tapi di sini sudah bikin admin usul tafsir, kita serahkan ke admin usul tafsir sini. Nah, kemudian di sini ada assignment privilege. This participant is only allowed to recommend an editorial decision and we require. Jadi intinya ketika kita checklist ini ya, akun dengan admin usul tafsir ini, sesuai editor ya, bisa memutuskan ya. Hanya ini yang memutuskan bahwa naskah ini bisa nanti ditolak atau diterima. Itu bisa ditambah privilege ini. Karena tugasnya itu harusnya kan jurnal editor yang menentukan ditolak atau enggaknya. Ya. Nah, ini bisa ditambahkan ini. Dan tetap nanti disetujui juga oleh jurnal editor. Begitu. Untuk kirim email, ya, editor assignment, kalau jalan emailnya ini akan masuk, ya, akan masuk ke akun admin usul tafsir. Nah, ini sudah terkirim, notifikasi sudah terkirim. Nah, berikutnya yang bertugas yaitu section editor. Nah, kalau bisa Bapak Ibu jangan login as di sini. Ya, karena yang tercatat nanti yaitu akun pelatihan 19/11/24 ini. Kalau kita login as di sini. Terlihat di mana? Ya, terlihat di sini. Editorial history, Bapak dan Ibu. Nah, pelatihan workshop tuh. Nah, ini memberikan penugasan ke admin usul tafsir. Kalau login as, mungkin masih bisa nih. Nah, ini kalau masih bisa, tetap nanti yang kerja itu yang dicatat tadi, akun yang pertama. Nah, naskah dicek oleh editor yaitu semuanya, termasuk cek similarity. Ya, jadi layout dicek, sudah sesuai belum?
template-nya nih, template bawaan dari jurnal ini gitu kan. Ya walaupun belum ada header dan footer itu nggak jadi masalah. Minimal kalau misalkan layoutnya satu kolom, ya artikel yang di sini satu kolom juga. Kalau dua kolom, dua kolom. Jangan sampai menyulitkan tim editor gitu kan ya. Nah, dicek naskah ini, jika ada hal yang perlu didiskusikan di awal, silakan Bapak Ibu asisten editor tambahkan diskusi di sini. Checklist di sini. Siapa yang terlibat? Yaitu Khalifah Alia Farhani sebagai autor. Kasih subjek misalkan hasil cek similarity, gitu kan? Berdasarkan hasil similarity artikel dengan judul ya, judul titik-titik sebesar misalkan besar 35% misalkan. Sedangkan kebijakan di jurnal 20%. Nah, di sini berarti sampaikan mohon untuk perbaiki terlebih dahulu ya, perbaiki kembali naskahnya sebelum kami serahkan ke reviewer seperti ini. Nah, ini tugas asisten editor. Jika hasil disampil dilampirkan di sini, attach file, upload file di sini nih. Ini apa? Order aja. Pilih order, kemudian upload hasil cek Turnitin. Ini alternatif yang pertama. Waduh, kalau di-upload ke sini nanti server penuh, Pak, gitu kan ya. Nah, berarti bisa disimpan di Google Drive hasil cek Turnitinnya. Di sini sampaikan juga berikut lampiran file hasil cek similarity gitu. Similarity dapat diunduh pada tautan berikut link drive misalkan gitu ya, link G drive ini sudah oke. Gitu Bapak Ibu, tunggu balasan dari autor. Kalau autor belum balas terus, ya nanti kebijakan Bapak Ibu apakah mau langsung di assign aja ke reviewer terlebih dahulu, nanti aja di akhir kita cek lagi sekali gitu kan, bisa gitu juga ya. Tapi memang idealnya melakukan cek similarity ini di awal naskah pertama kali masuk dan sebelum dipublish. Khawatirnya ada naskah yang mirip gitu kan ya, atau si penulisnya submit ke berbagai jurnal dalam waktu bersamaan. Nah, itu udah terbit duluan. Kita cek pakai aplikasi similarity check. Apakah itu Turnitin, plagiarism checker check, Ticket, dan lain-lain. Silakan cek kalau sudah oke, aman, ambang batas aman, langsung terbitkan. Nah, kebijakan di sini kita lihat nih. Ini akun, oh sebentar kita login dulu. Kita cek ketentuannya, review. Oke, review optionnya di sini double blind. Ya, double blind review. Berarti informasi naskah yang ada di sini, di bagian ini, kita cek dulu. Mana yang workshop? Nah, ini. Sudah muncul Pak Ibu? Nah, ketika misalkan double blind, maka ini harus dihapus nih. Nah, informasi ini, kemudian ini juga bisa dihapus sebetulnya. Kalau misalkan biar nggak terlalu berat filenya. Ada lagi nggak di footer, takutnya ada nama autor di bagian bawah. Nah, ini kan. Nah, ini hapus terlebih dahulu. Sorry, kepencet. Nah, ini setelah
dihapus semua, langsung save as. Save as-nya karena ini OJS 3 berbeda dengan OJS 2, ketika artikel disubmit di OJS 2 itu akan berubah namanya langsung. Tahap submission nama filenya SM. Tahap review RV gitu kan. Hasil dari copy editor nanti CE gitu. Nah, ini kalau kita mau serahkan ke reviewer berarti nama filenya jadi RP misalkan. Berapa ID artikelnya tadi? ID artikelnya 251. Nah, RP 251. Oke. Nah, berikutnya kita upload di tahap send to review ini. Nah, tugasnya siapa tadi? Admin. Nah, kita login as sebagai admin lagi. Nanti tercatat pelatihan ya. Nah, tugas section editor. Send to review, upload file. Nah, upload file yang telah dihilangkan tadi identitas autornya. Nah, oke, complete. Yang di checklist cukup satu saja yang bawah ini nih, usul tafsir, gitu kan? Yang upload karena akunnya usul tafsir RV 251. Nah, sudah sampai tahap ini, selanjutnya yaitu kita tambahkan reviewer. Di sini ada manajer jurnal, tidak bisa ya. Begitupun dengan admin ini, belum ada nih. Berarti kita buatkan new reviewer, misalkan latihan review. Latihan reviewer 1 misalkan. Reviewer 1 email ke 1@STI Al-Hidayah ac.id misalkan. Affiliation Hidayah Tasik. Nah, email tidak perlu kirim email karena ini kan cuma latihan. Review type-nya apa? Tadi di pengaturan defaultnya itu double blind review. Nah, kalau sudah ada form review, di sini harusnya ada nih form reviewer. Karena ini belum ada, berarti nggak ada, ya. Belum dibuatkan, jadi di sini nggak ada, gitu. Sudah ada reviewer. Pengaturan waktunya yaitu di sini berarti di set sekitar 3 minggu ya. 10 Desember, sekarang 19 Desember. 19 November, 10 Desember. Nah, ini kurang lebih tidak 1 bulan, sekitar 3 mingguan. Untuk merespon dari penugasan ini. Nah, kita logout lagi. Berubah di sini sekarang. Di bagian all aktif, semula tadi belum ada review, sekarang sudah ada status review. Nah, ada 01. Berarti artikel ini diberikan ke 1 orang reviewer. Tapi belum ada respon, belum ada hasil. Masih 0_1. Kita lihat lagi activity-nya. Nah, ini kan ya, sesuai yang disampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan login as, user yang tercatat di sini yaitu pelatih workshop. Nah, berikutnya, kita berperan sebagai reviewer. Nah, login as. Nah, di sini ada respon due date, ada review due date. Nah, review due date di sini tanggal 17 Desember. Berarti kurang lebih 30 harian ya dari penugasan. Kita buka request for review. Nah, ini tugas reviewer yaitu mau menelaah ini atau tidak. Kalau misalkan, oh ini tidak sesuai dengan kajian saya tidak bisa bantu untuk review, ya tinggal tolak aja di sini. Decline review request. Nah, kalau misalkan oke, sepakat,
Nah, ini berarti yes, I agree. Kemudian a safe review. Nah, di sini belum ada review guideline. Kita bisa menambahkan review guideline, panduan segaris besar untuk reviewer. Misalkan reviewer diminta untuk mengomentari judul, abstrak, sampai dengan referensi misalkan. Di sini dijelaskan. Nah, di sini hanya ada review, komentar itu kan. Nah, harapannya memang kenapa pakai OJS, yang misalkan zaman dulu waktu mulai jurnal cetak itu ada form review manual. Nah, di sini ada tercatat di OJS-nya. Dan juga bisa dijadikan bukti misalkan nanti ketika dikirim ke email dari OJS ke autor, sebagai autor, buat kenaikan pangkat kalau dosen Bapak Ibu ya, bahwa artikel ini sudah melalui proses review. Begitu. Sampai dengan sini Bapak Ibu, apakah mau ada pertanyaan? Penjelasan editor dan reviewer. Bagaimana? Sudah ada gambaran kah? Nah, nanti kita coba lihat form review-nya ya. Untuk akun yang lain mungkin Pak Eris ya. Ada nggak yang bisa dilihat? Talenta ini nggak bisa rulanya. Ya, belum itu, Pak. Ini Belum kan ya? baru-baru semua Mhm. Kalau yang jurnalnya. udah ada form review yang ini ya mungkin ya, Al Urwatul Wusko ya. Yang Aurat Posko, ya. Juga bisa masuk ini. Saya kasih ya, bentar ya. Coba boleh Pak. Baik. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan form review di menu setting, workflow, kemudian di sini ada tab menu review. Nah, di bagian bawah sini ada review form. Contoh review form seperti apa? Nah, umumnya dari kebanyakan jurnal kurang lebih seperti ini. Apakah artikel sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal? Ya, tidak, misalkan. Gitu ya. Kemudian ada substansi ilmiah, orisinalitas. Apakah artikel memberikan kontribusi baru di bidangnya? Sangat baik, baik, cukup, kurang, misalkan. Nah, setelah pertanyaan ini banyak, nah di paling bawah di sini nanti ada kolom komentar dan saran. Reviewer diminta untuk memberikan komentar umum dan saran perbaikan secara rinci. Gitu. Selain misalkan diisikan catatan langsung di file Word-nya menggunakan komentar misalkan, nah, review, nah komen. Nah ini kalau misalkan menggunakan akun Microsoft Office-nya nama kita, nah di sini akan muncul perbaiki bagian misalkan abstrak, perjelas misalkan hasil ya di bagian abstrak misalkan dengan cuma latar belakang saja, sedangkan hasil itu dimunculkan di abstrak misal ini catatannya seperti ini. Nah, karena ini double blind, maka si file ini nggak langsung diserahkan ke author nantinya oleh section editor. Nah, kita perlu untuk menyesuaikan file yang akan kita serahkan ke si author. Kalau misalkan menggunakan double blind, itu yang kalau misalkan mau ideal, Bapak Ibu ya. Kecuali kalau nama Microsoft Office-nya nggak menggunakan nama asli, bisa saja di sini nggak akan muncul ini namanya. Nah, bagaimana cara menghilangkan komentar di seluruh naskah atau informasi file di Microsoft Word? Nah, itu bisa juga menggunakan tools yang ada di Office Word. Oke, saya buka dulu WA-nya Pak Eris ya.
Gak masuk, Pak. Baris, akunnya nggak masuk. Gak masuk. Mm-mm. Telat tuh. Atau ada yang salah nggak itu? Sedap, sedap. Iya. Oh, udah bisa, bisa, bisa. Kurang satu hurufnya tadi ke kopinya. Ya, siap. Oke, kita buka. Nah, di sini aneh juga nih, akun admin, tapi di sini ada antrian nih, Pak Eris. Itu Akun masih admin gitu ya. masih ini. Iya, iya. Nah, ini jangan sampai ini lagi nanti ke depan ya, karena nggak bertugas ini kan ya. Si Ya, administrator ini akunnya nih. Harus tidak ada antrian di sini, karena bukan editor. Kecuali memang dikasih peran akun admin ini sebagai jurnal editor gitu kan. Nah, oke, kita lihat di sini bagian workflow, kemudian review, form review. Oh, sudah ada 12 selesai, satu dalam review. Kita lihat pertanyaannya. Oh ya tuh, apakah jurus menunjukkan hasil penelitian relevan dengan isi artikel? Nah, ini udah bagus nih. Abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil. Nah, ini standarkan aja, Pak. Semua jurnal menggunakan form review ini. Ya, bagian daftar pustaka. Oke, telah menggunakan Mendeley, Zotero, aplikasi manajer lainnya. Stylenya ini, serta diklasifikasikan sesuai. Pakai Mendeley bisa diklasifikasikan, Pak? enggak, Pak. Salah. Enggak ya? Enggak ya? Nggak bisa dipisahkan, Ya, langsung satu baris kan ya? Berdasarkan abjad biasanya kan? ya. Mm-mm. Oke, nah ini udah bagus. Tinggal ini diadaptasi di semua jurnal. Kurang lebih seperti ini. Ini tidak ada komentar sama sekali terkait layout artikel. Mengomentari spasi gitu kan ya. Kemudian eh apa namanya? Header footer nggak ada di sini. Udah oke. Tinggal diadaptasi ke setiap jurnal. Nah, reviewer nanti tolong isi ini dengan sejujur-jujurnya ya. Judul misalkan, sudah dengan hasil penelitian dan relevan dengan isi artikel. Sudah misalkan, belum, perlu direvisi. Nah, ini alternatif yang lainnya ini ya, perlu direvisi, perlu direvisi. Jadi ini nanti emang keputusannya kalau banyak pilih perlu direvisi, pasti revision required gitu, Pak ya. Perlu direvisi. Jangan sampai pilihannya banyak perlu direvisi, tapi di akhir langsung accepted gitu. Nah, ini aneh juga. Hati-hati. Oke, kita lihat sekarang yang udah terbit. Penilaian seperti apa? Ini kita lihat review. Ditelan oleh 2 orang. Nah, ini belum di-read reviewnya nih. Masih seperti ini. Harusnya section editor Selesai. ataupun editor di sini harus read review. Jangan cuma melihat ini saja. Tapi kita perlu untuk read review. Nah, dibaca dulu nih. Oh, sudah, gitu kan. Nah, jangan lupa kita kasih rating di sini. 5 Hmm. ratingnya misalkan. Kemudian kok confirm. Nah, hasilnya di sini jika nanti di ini kan, oh nggak berubah kalau pakai akun ini ya. Harusnya thanks review ya. Oh, gitu. Mm-mm. Berubah nih langsung kasih rating gitu kan. Oh, jadi terakhir itu pakai rating Hmm, ya, Pak ya? iya. Reviewer itu. Nanti di sini thanks review ada tulisan thanks review. Oh, Mm-mm. Nah, kita lihat copy editing. Nah, ini belum ada filenya nih, copy edit. Nah, ini draftnya. Di sini ada discussion, copy editing discussion. Nah, ini discussion dengan author. Nanti author mengecek dulu naskahnya apakah eh, ada kalimat atau kata yang hilang dari naskahnya atau tidak, karena kita rapihkan itu kan ya tata bahasanya. Nah, ini di sini copy editing discussion. Nah, setelah itu, setelah aman dari sisi author, copy edit, upload hasil yang terakhir di sini. Untuk selanjutnya nanti dikirim ke bagian production. Ya.
Jadi ini harus diupload di sini. Yang siap di layout. Ya, di sini mungkin belum ada nomor halaman, header juga misalkan masih kosong, is okay. Yang penting kontennya diperbaiki. Judul yang semula terlalu panjang, misalkan harus direvisi. Nah, di bagian inilah yang final gitu kan, sebelum di layout. Nah, di bagian production ini baru di sini naskah masih Word di sini, Bapak Ibu. Belum PDF ya, masih Microsoft Word. Masih Microsoft Word di sini .doc ya, sudah di layout. Sudah mau di layout. Nah, yang finalnya saya sudah dikasih nomor halaman dan lain-lain, ini di bagian gale. Di sini bagian PDF-nya. Metadata. Oke, sudah oke. Nah, untuk penulisan judul, tugas editor yaitu untuk judul di OJS ataupun di full text-nya, kalau bisa tidak kapital semuanya. Ya, menggunakan huruf kapital, huruf kecil. Kata pertama, huruf pertama setiap kata ya sesuai aturan bahasa Indonesia aja, Pak. Kalau bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Tujuannya untuk apa? Memudahkan autor lain ketika hendak mengindeks artikel kita. Misalkan menggunakan Mendeley Web Importer. Tidak perlu kita ubah lagi metadatanya, diubah huruf kapital huruf kecilnya gitu kan. Nah, lebih rapih nanti ketika masuk ke bagian referensi. Di autor yang citasi artikel kita begitu. List kontributor kita lihat di sini oke. Wajib diisi first name dan last name. Sudah oke. Institut Agama Islam Negeri Madura. Oke, sudah aman. Email juga sudah masuk. Oh, di sini yang kurang yaitu referensi ya. Oh, ada di terpisah, sorry. Arti metadata ini terpisah. Nah, ini belum diisi referensi. Nah, ini perlu diisi, Pak Eris ya. Bagian referensi ini diisi. Siap. Diisi sesuai dengan yang ada di artikel. Nah, dipisahkan dengan enter. Setiap referensi baru enter gitu. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan singkatnya dulu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Pak Faisal, Hai Tommy ya? Ya, Gimana Pak Faisal? silahkan Pak Faisal kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu langsung saja kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Raisen aja. Belum ada suaranya ya? Insya Allah Sebenarnya siap belum. menerima tugas Pak Rifki. Siapa, Dokter? Ini sepertinya belum gabung audionya nih Pak Faisal Haitomi. Nah, baru gabung audionya tuh. Halo Pak Faisal? Yang lain mungkin Bapak Ibu? Boleh? Barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Terkait ini Pak, si Gimana Pak Iris? editor, Gimana? editor in chief, Internship gimana? apakah harus sesuai dengan bidang keilmuan jurnal atau misalkan karena di sini
pengelolaan jurnal itu tersentralisasi di P3M. Nah, apakah chip editor itu dipegang P3M atau sesuai dengan program keilmuan? Bagaimana? Sesuai dengan program keilmuannya, Pak Eris. Harus sesuai. Hmm. Iya, di bidangnya. Kalau penerbitnya dari STAI, ya wajib editor-in-chiefnya dari STAI Al-Hidayah, begitu. Hmm. Editor-in-chiefnya. Sesuai Ya, bidangnya. Jadi memang siap. dulu pernah ada di kami, salah satu jurnal sudah Sinta 2 dari sejak lama, sebelum ada Arjuna yang online, itu editor-in-chiefnya jurusan sains itu kan ya. Tapi jurnal Ya, nikolanya yaitu terkait agama. Nah, akhirnya ada rekomendasi dari pihak Arjuna untuk menyesuaikan editornya. Terutama misalkan hendak indeksasi internasional. Apakah itu DOAJ ataupun Scopus. Itu akan jadi catatan. Apakah editornya sesuai bidang ilmunya atau tidak. Dan bisa jadi dikirimi email. Kalau misalkan mencantumkan editor in chief misalkan di luar kampus, di luar penerbit. Apakah benar nih kalau DOAJ gitu ya dari pengalaman salah satu pengelola jurnal dikonfirmasi benar nggak menjadi editor di jurnal ini gitu kan gitu itu Pak Iris. siap, Atur nuhun. Sama Sami-sami. nggak, Pak Abdul Rahman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, saya sambil bekerja nih, fotonya nggak tampil. Yang Ya Pak. pertama, terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung ya. Saya Abdurrahman, kebetulan dari IAIN Curup, Bengkulu ya. Oh, Ah, Habib Rahman. Saya ya, udah studi Curup kemarin Pak. iya, saya temu Oh, kemarin. oh, Ini, ketemu Pak ya. temu ya. Cuman saya kemarin cuman sebagai ini aja, pembukaan aja. Kemudian saya kan nggak masuk dari ini. Oh iya. Ya baik Pak. Ini Pak, saya ingin tanya nih, saya kan ini coba-coba daftar jadi reviewer nih. Eh, Hmm. Kira-kira berapa kali sebuah artikel itu di reviewer ya? Di review apa sekali, dua kali, tiga kali atau gimana itu, Pak Iris? Ya. Oleh misalnya kan saya review kan dikembalikan Hmm. kepada apa? Kepada yang nulis. Season editor. Ya, kemudian kita lihat itu belum ada perubahan apa ya, belum banyak perubahan. Apakah itu mesti direview ulang lagi atau gimana itu? Terima kasih Pak Iris ya. Itu Ya aja ya. baik sama-sama Pak. Ya idealnya memang beberapa kali Pak. Beberapa kali ketika misalkan memang belum ada perubahan signifikan dari catatan yang awal diberikan. Hanya saja fenomena di kalangan kita Indonesia khususnya mungkin ya kebanyakan apalagi reviewernya sudah dihubungi misal apa ya kadang sekali yang idealnya seharusnya itu beberapa kali. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Yaitu di bagian discussion review. Di tahap review bisa kita diskusi. Jangan dulu diputuskan langsung apa namanya? eh accepted, tapi revision required dulu. Nah, di sana di bagian sini ya saya share lagi sebentar. Ada gambaran. Nah, di bagian sini, nah, di sini ada review discussion. Ya, Nah, di sini tambahkan siapa aja reviewer yang terlibat. Misalkan Pak Abdurrahman, ya, ya. Berdua saja, kita kan nggak ngobrol dengan reviewer yang lain. Berarti checklistnya hanya Pak Abdurrahman saja. Di ya, sini sampaikan pesan, Pak, ini hasil revisi dari autor, apakah sudah cukup? Lampirkan filenya di sini. Nah, ya, nanti Pak Abdurrahman berkomentar, oh iya sudah cukup, berarti bisa langsung safety misalkan. Kalau belum, nah ini bolak-balik antara editor dan session editor dan reviewer. Nanti session editor discussion lagi dengan author. oh ya, ya, Perlu revisi lagi gitu. Seperti itu Pak. Itu idealnya memang harus bolak-balik beberapa kali sampai dengan benar-benar naskah ini layak untuk di apa namanya terbitkan begitu. ya, Bisa melalui ini atau nah kalau misalkan kita sudah terjalin via WA gitu kan ya bisa saja kita komunikasi via WA hasil revisi naskahnya kirim ke WA
Nah, nanti hasil dari WA misalkan session editor upload di sini. Serahkan ke author. Author untuk memperbaikinya di sini lewat OJS tetap gitu. Khawatir reviewer sulit bolak-balik di OJS, jadi bisa via WA, tapi hasilnya nanti kita bantu upload di OJS seperti itu, Pak. Oke. Intinya bisa lebih dari 2 kali ya. Bisa, Pak, beberapa kali. Seperti naskah luar negeri kan ya, kalau submit ke jurnal luar negeri yang bereputasi internasional yang benar-benar itu, Pak Ibu ya, bukan yang fast track publication itu kan ya. Nah, itu beberapa kali dan bisa bertahun-tahun juga, setahun lebih, terus bolak-balik via email atau bahkan begini, ada kasus juga naskah tersebut ditolak oleh satu reviewer satunya lagi revision required. Nah, pengolah jurnal bisa menambahkan reviewer ketiga untuk jadi bahan pertimbangan. Apakah nanti jadi 2-1, 2 revisi 1 tolak, atau 1 accepted itu kan ya, 1 revisi 1 tolak, kan itu lebih kuat naskah tersebut untuk lanjut atau tidak. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Iris. Sama-sama. Ya. Pak Faisal, silahkan. Baik, ini suara saya kedengaran jelas ya, Pak? Terdengar Terdengar. sekarang, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam sebelumnya warahmatullahi kepada Bapak pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Faisal Haitomi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Sebelumnya saya mendaftar sebagai reviewer di jurnal Usul Tafsir ya, kalau tidak salah saya ingat. Tapi saya ingin bertanya bukan terkait dengan tentang itu, tapi terkait dengan editorial tim di suatu jurnal, karena secara ini juga saya pegang salah satu jurnal di UIN Jambi yang alhamdulillah udah terindeks Sinta 2 begitu kan. Tapi saya Wih, masih bingung untuk pengelolaannya begitu. Nah, tadi kan sempat dijelasin ya Pak ya terkait dengan editor apa namanya decision yang sebelum kita itu apa namanya membuat keputusan apakah artikel ini diterima atau enggaknya, itu kan harus ada decision dulu ya dari apa namanya dari chief editor ya, harusnya kan begitu ya. Nah, tapi betul. kalau misalnya begini Pak, chief editornya itu kan dari author kan langsungnya ke chief editornya. Nanti chief editornya kan nge-assign editor siapa yang bakal mengolah artikel ini kan begitu ya. Nah, tapi kayak tadi tuh ya ada, kalau nggak salah saya lihat dari itu ada kayak tombol apa begitu yang kalau dicentang itu editor hanya bisa membuat merekomendasikan decision. Terus yang membuat decisionnya itu adalah chief editor gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, apakah nanti apa namanya ketika akreditasi itu tidak terlalu bermasalah Pak atau bagaimana? Tidak masalah, Pak. Yang Oh, tidak penting masalah ya Pak ya? ya tim editor yang memutuskan itu aja, Pak. Yang jadi masalah Oh, itu oke. begini, Saya Pak. pikir kan Ya jadi masalah gini, Pak. Nah, ya. ini kan pertanyaannya, kalau jadi masalah itu begini. Nah, misalkan kita assign ke editor ini, Pak ya. Nah, ini misalkan Iya. assign ke sini. Nah, di sini ada nih accept and skip review. Nah, itu jadi masalah, Pak. Oh, oke. Tanpa ada proses review, iya. Oke Kalau ya. sudah melewati Artinya kan tahap review sampai oh dengan ya. akhir itu udah aman, Pak. Gitu. Maksudnya takutnya aja nanti di data historinya kan ketika dicek sama asesornya kan takutnya loh ini kok editornya siapa, terus yang accept submissionnya itu siapa, beda akun kan gitu kan. Karena Iya, saya selain ngurus di jurnal Tajdid yang udah Sinta 2 ini, saya juga ngurus jurnal baru kan. Jadi saya betul. agak ini gimana ini apa enggak bermasalah nanti ya kalau diakreditasi begitu. Ya, nggak terlalu diperhitungkan bagian itu, Pak. Umumnya, Pak. Oh Yang gitu ya penting Pak ya. ada proses review. Nah, di bagian review ini ada jejak history di situ. Nah, nanti yang penting juga akunnya tersebut tadi editor in chief ya, Pak ya. Bukan admin ini nih.
Ini yang jadi permasalahan kadang nih dipertanyakan. Hmm. Admin, sampai akun admin, sheet administrator. Nah ini paling Pak, hati-hati gunain akun. Kalau akunnya masih jurnal editor in chief, oke. Tapi kalau misalkan ini yang banyak berperan administration, set administrator, ya akun ini, nah itu jadi tanda tanya juga, gitu. Kenapa nih? Berarti belum sesuai penggunaan OJS-nya. Dan tidak sedikit jurnal yang ditolak DC evaluator memberikan akun ini, set administrator, di input di Arjuna itu. Akhirnya ditolak. Hal sepele, tapi kan perannya beda. Set administrator dan juga editor tadi dibahas. Begitu, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Aman, Bapak. Pak Faisal ya? Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dr. Susi, Pak Kasubdit, mangga. Waduh, ada Pak Fendi. Izin, Pak. Iya, baik, makasih. Waalaikumsalam. Wah, ini mah, aduh. Ya, Kang Pak. Rifki, luar Ya, Pak. biasa. Keren, aduh, saya senang banget nih. Aduh. Abi ya, Kang Ali, Pak. Kang Ali di UIN Bandung, Pak. Oh, siap. Udah sering berapa kali ketemu Pak Dokter. Siap. Ya, Pak. Kang Rifki, makasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Selamat juga Kang Eris, Pak Kang Fahri, ya. Dan kemudian juga kawan-kawan dari STAI. Apa tadi? Kalau saya lupa sih. Al Hidayah, Pak. Oh iya, Al Hidayah. Saya coba untuk mengamati pergerakan kawan-kawan, subhanallah ya. Senang banget. Nah, pertama tentu saya ingin memberikan apresiasi nih. Keren, luar biasa. Dan model-model kayak gini ya hendaknya bisa kita terus lakukan ya. Saya mau izin sekalian, saya alhamdulillah sudah per 1 September kemarin itu ingin ngaji lagi ini Kang Fikri, saya ingin ngaji di kampus lagi sehingga sekarang masih terus belum hatam ini ngajinya. Lagi ke kampus UIN dan saya penempatannya sekarang di Sekolah Pasca Sarjana di Jakarta. Masya Allah ya Pak Dokter. Mohon doanya, mohon izin. Mudah-mudahan berkah semua. Yang kedua, amin. Kalau kemarin kan memang itu ya Kang Fikri, bantuan sih macam-macam. Iya. Ya, tapi pada aspek kemampuan teknis kayak gini, saya memang harus banyak belajar ini ke Kang Fikri dan kawan-kawan sekalian. Kang Fikri, saya mohon izin satu saja poin. Apa yang harus dilakukan ketika yang ini kan dari kawan-kawan Al Hidayah ini mencoba untuk memulai ya Kang Eris ya. Ini jurnal-jurnal baru. Pak Dokter baru mulai. Yang saya kira juga banyak kampus-kampus lain, prodi-prodi ataupun yang lain yang akan membuat jurnal-jurnal baru. Nah, tipsnya apa gitu? Tips apa yang harus dilakukan? Tahapan-tahapan apa yang harus dibuat sehingga untuk untuk membuat jurnal yang baru itu bisa langsung landing dan juga bisa diterima. Kemudian tentu hal-hal yang teknisnya juga ya. Itu betul. Monggo Kang Fikri, saya mau izin matur nuwun. Kasih selamat pokoknya. Saya senang banget. Luar biasa. Makasih, Pak. Ya. Baik, izin jawab Pak Dokter. Siap. Ya, betul. Jadi memang pertumbuhan jurnal di Indonesia, terutama jurnal online ini sangat pesat ya Pak. Semenjak tahun 2018-19 ketika ada kebijakan membuat jurnal online gitu kan ya, elektronik jurnal. Nah, di samping itu, kadang di beberapa kampus tidak dipersiapkan dengan matang atau tidak membuat roadmap mau dibawa kemana nih si jurnal ini gitu kan. Nah, di Indonesia sebetulnya sudah ada pedoman untuk Arjuna sangat lengkap. Kalau Bapak dan Ibu targetnya itu untuk mendapatkan ranking Sinta, taruhlah Sinta 2, berarti kita harus menyusun roadmap, strategi bagaimana si jurnal ini agar bisa tembus Sinta 2, gitu kan, di 2 tahun yang akan datang. Maka strateginya yaitu kita harus menjalin relasi sebanyak mungkin, Pak. Apalagi ini kan PTKS ada mungkin grupnya khusus itu kan, mencari orang-orang kompeten untuk masuk di tim jurnalnya. Tidak hanya mencantumkan nama saja. Nah, di sini kadang tidak sedikit juga pengelola jurnal hanya mencantumkan nama. Hati-hati. Karena nanti suatu saat bisa dikonfirmasi. Apakah itu oleh asesor atau ya siapapun itu nanti
benar tidak jadi reviewer di sini gitu kan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga di sini pendanaan, Pak. Kadang pendanaan ini yang jadi hambatan dari beberapa pengelola jurnal, terutama untuk infrastruktur, IT gitu kan, kemudian editor dan reviewer bagaimana cara bayarnya begitu ya. Nah, di sini harus dipertimbangkan matang. Kalau targetnya tinggi, ya berarti harus investasi juga tinggi. Nah, untuk SDM-nya bagaimana nih? Alhamdulillah kalau SDM-nya kami dari RJI rutin mengadakan kegiatan, Pak, baik apakah itu online ataupun offline di berbagai daerah di Indonesia. Bapak Ibu yang mau mengolah jurnal bisa rutin upgrade informasi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti itu. Jadi strateginya yaitu Bapak Ibu tadi di awal harus menyusun roadmap secara jelas dulu. Mau seperti apa nih? Tahun pertama bagaimana? Misal gini, bikin tahun 2025 targetnya nih. Pertama kali lahir bulan Juni 2025. Ada waktu 6 bulan dari sekarang dipersiapkan mencari editor reviewer dan juga artikel. Kalau target 2 tahun ke depan ingin Sinta 2 atau Sinta 1 bahkan internasional, maka kita harus mencari artikel dari berbagai negara. Begitupun editor reviewernya juga sama. Nah, di beberapa kampus itu ada, Pak, yang langsung investasi membuat sayembara call paper untuk terbitan pertama berhadiah sekian juta misalkan. Asalkan ada autor terafiliasi dari luar negeri. Nah, itu ada sayembara seperti itu. Editornya juga sama, ditarik dari berbagai kampus yang sudah mempunyai reputasi menulis dengan bagus gitu kan ya. Google Scholar-nya bagus, fokusnya apalagi gitu kan, penuh lah histori terbitannya. Review-nya sama. Tampilan websitenya dibikin profesional, beli terms yang bagus. Nah, tahun kedua, edisi kedua, submit ke DOAJ misalkan, Garuda. Nah, tahun kedua, setelah 4 terbitan, misalkan setahun 2 kali, barulah nanti coba mengajukan apakah langsung ke Scopus kah, atau ke WOS, seperti itu. Jadi disusun di awal Bapak Ibu ya, mau seperti apa nih targetnya. Jangan sampai ini mah untuk tanda kutip gitu ya, jualan untuk mahasiswa aja, Sinta 4 juga cukup gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Karena ke depan kebijakannya mungkin akan berubah, akan lebih ketat lagi gitu Bapak Ibu. Demikian mungkin begitu Pak Dokter, barangkali ada yang ditambahkan juga untuk teman-teman dari STAI, Pak Dokter. Ya, mohon ujangannya Pak Dokter. Pak. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Mungkin ini aja Kang Eris, melalui RJI, melalui kawan-kawan di Kopertais, getap tularin terus kayak gini Kang Eris. Ya, Mudah-mudahan saya juga kalau ada waktu saya ingin belajar lagi. siap. Nanti saya undang Pak Dokter. Khusus itu Lama-lama ya, harus. baru ketemu lagi sama Pak Dokter nih. Siap, Iya. siap. Online. Sehat-sehat semuanya ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, siap. Matur nuwun. Saya nanti mohon maaf kalau saya off cam ya. Ini sebentar lagi mau ada Baik, acara. baik. Terima kasih Pak Dokter. Nuwun. Salam buat semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. ya, kehormatan buat kami ya STI Al Hidayah kehadiran Pak Dr. Suwendi ini. Iya, luar biasa ini. Wah, ini ahlinya ini. Ya, jadi ini kami jadi termotivasi untuk lebih baik lagi insya Allah. Untuk selanjutnya mangga Pak Dr. Bakti. Baik, atur nuhun Pak Rifki. Ya. Sehat selalu Pak Dr. Suwendi, Pak Kesudit. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, mungkin sharing Pak Rifki ini salah satu dilema menjadi reviewer Pak Rifki. Iya. Biasanya satu naskah itu kan direview oleh 2 reviewer ya. Dan biasanya selain satu artikel direview oleh 2 reviewer dan kebetulan reviewer berbeda dari berbeda PT antara PTA dan PTB. Nah, tiba-tiba misalkan salah satu reviewer dari PTA itu dinyatakan accepted, tetapi di satu reviewer yang dia adalah tidak accepted dan harus tidak bisa lah intinya. Tapi pada saat ditelusuri ternyata artikel itu adalah menjadi salah satu artikel pimpinan di salah satu PT misalkan.
Nah, itu dilema. Nah, itu dilema bagi reviewer yang accept. Nanti kira-kira dari teman-teman RJ masuknya seperti apa nih, Pak? Karena ini dilema juga nih, saya sebagai reviewer di beberapa artikel di PTS, khususnya di PTS di swasta di Kemendikbud, Pak Reviewer. Terima kasih, Pak Rifki. Ya, mungkin bukan hanya di PTS, Pak ya. Di beberapa kampus juga ya seperti itu. Nah, inilah perlunya kemandirian pengelola jurnal tanpa intervensi, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalkan di luar itu ada pernyataan tidak konflik of interest gitu kan, tidak ada sangkut paut di sana. Nah, bagaimana untuk antisipasi itu? Tadi kalau misalkan satu accepted, satu menolak, ya bisa alternatif lain, reviewer yang lain, Pak. Nah, dan kemudian mungkin tadi ketika yang satu accepted, berarti artikelnya tidak dihilangkan tuh metadatanya ya. Tahu, oh ini milik salah satu pimpinan perguruan tinggi gitu kan, jadi diterima. Nah, berarti ke depan ya tadi hapus dulu teknisnya. Jadi artikelnya pure, tidak tahu ini artikel siapa gitu kan, tidak ada keterangan siapapun di naskah tersebut. Seperti itu mungkin Pak Bakti ya. Ya, Harus ada alternatif lain lah. Jadi kalau semula ada 2, tambahin lagi jadi 1 lagi 3 gitu kan. Reviewer yang lebih expert gitulah ya di bidangnya. Baik, Nuhun, kan. Berarti intinya harus jauh dari intervensi ya, Pak Rifki ya. Iya, itu sulit kayaknya Pak. Karena Berat. biasanya pengalaman begitu ditolak, tiba-tiba yang ada informasi bahwa yang menolak menghubungi gitu, bahwa ini ada etika jangan sampai ditolak gitu. Ini itu yang buat kita review jadi dilema. Berarti intinya harus betul-betul mentaati kemandirian ya. Nuhun, Kak Rifki. Betul. Mungkin Iya. masukannya Pak Dr. Swendi nih, Wan. Nah, itu bagaimana Pak menyikapi fenomena ini Pak ya? Bukan hanya di PTS Pak pasti Pak. Betul, fenomena sangat sulit nih bagi kami reviewer masalahnya. Jadi ya moga dilakukan dengan yang baik, tetapi tentu kualitas harus dijaga ya. Nah, Etika itu. harus dijaga juga gitu. Jadi Ketika. Jadi yang mempunyai keputusan itu di editor Pak. Reviewer hanya merekomendasikan saja. Gitu kan. Nah, ini etika yang harus jaga tuh ya di editor tadi Pak, editor in chief. Kenapa tadi disebutkan di awal harus yang sudah mempunyai pengalaman itu kan ya, bukan hanya sebatas mohon maaf pimpinan tapi belum atau tidak rajin menulis gitu kan sebagai editor in chief ini. Jadi tahu mana naskah yang benar layak untuk diterbitkan, mana yang tidak gitu Pak. Kalaupun iya naskah tersebut dari salah satu pimpinan memang layak ya kenapa tidak untuk diterbitkan begitu Pak Bakti. Nuhun, Pak Rifki. Ya. Siap, terima kasih. Kalau ada lagi silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu 6 menit lagi. Kalau ada pertanyaan atau masukan khususnya untuk kami di STI Al Hidayah, silakan. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, bisa diisi. Ada di kolom chat. Kang Iris ngapunten, numpang nanya satu. Iya, Pak. Kang Rifki kaitannya dengan kepatutan penulis untuk bisa publish lagi di artikel itu ada kepatutan ininya enggak yang secara regulatif ya? Bisa diterbit ulang gitu, bisa terbit lagi penulis yang bersangkutan. Di artikel di edisi yang sama gitu Pak ya? Bukan di jurnal yang sama. Gitu berapa tahun kemudian baru bisa terbit laginya itu. Misalnya kemarin saya sudah terbit ya di Jurnal Pendidikan Islam. Betul. Itu di tahun kemarin 2023. Saya untuk bisa mensubmit lagi itu berapa tahun lagi, gitu ya? Oh ya, baik. Itu ada norma-norma secara regulatifnya enggak? Misalnya ada kesepakatan di kalangan RJI atau apa gitu ya? Tidak ada sih Pak untuk di regulatif di RJI ataupun di pengadilan itu nggak ada. Hanya yang berpengaruh ini di pengindeks Pak. Di pengindeks yang diperhatikan itu ketika si autor tersebut merangkap misalkan jadi struktur di pengolah jurnal. Apakah itu editor atau reviewer. Apabila autor tersebut terlalu sering ya nulis, misalkan setahun sekali gitu kan, ada terus, nah itu akan dihitung Pak. Berapa persentasenya? Kalau terlalu banyak,
tidak bisa diindeks. Salah satu contohnya untuk DOAJ itu editor sangat dihindari atau diminimalisir, tidak menulis di jurnalnya sendiri gitu Pak. Ya, jadi untuk misalkan Pak Dokter sudah terbit di tahun lalu, ya kalau misalkan ada artikel lagi tahun sekarang dan layak, bisa saja Pak. Kalau tidak ada dalam struktur Pak ya, begitu. Yang jadi masalah itu kalau misalkan tadi terlibat di susunan editorial board, nah itu yang harus sedikit dihindari begitu Pak. Oke, tapi nggak ada ya. Nggak ada Pak, tidak ada. 2 tahun yang lalu saya publish di Kijis, Mm-mm. kawan-kawan Kudus. Kemudian saya kirim lagi, Pak, jangan dulu ya katanya. Gitu. Gitu. Jadi berapa tahun lagi kata saya. Ya, Iya, kira-kira nggak 5 ada. tahun lagi lah gitu. Oh gitu. Oh, Itu itu jadi mungkin makanya kebijakan tadi. internal mungkin Pak. Itu kebijakan Iya. internal sepertinya. Jadi ada ya kalau secara regulatif tidak ya Tidak Pak. kebijakan internalnya ya. Iya, yang internal saja. Siap. Tenun. Sama-sama Pak. Atau mungkin bisa jadi ke depan ada aturan baru dari pemerintah mungkin Pak. Karena kemarin kan sempat ramai juga ya, profesor yang terlalu banyak terbit di salah satu artikel itu kan Pak, dari jurnal. Nah itu mungkin bisa jadi Pak ke depan. Karena pedoman jurnal, pengelolaan jurnal tahun 2005, infonya masih dalam proses pengembangan di pihak Arjuna ini Pak. Begitu. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Iya, betul Pak. Baik, satu lagi ya Pak Rifki, Baik. ada Bu Yuni. Silakan Ya. Bu Yuni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. memperkenalkan diri, saya Yunistia Haritati dari Industri Temanggung. Saya ini mendaftar sebagai Mohon reviewer. maaf suaranya kecil Ibu. Oh iya, sebentar. Apa volumenya ini saya besarkan lagi? Deh, sudah lebih besar? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Iya, saya Yunistia Hartati dari Indisnu Temanggung, Pak. Ya, terima Indisnu, ya. kasih atas kegiatan ini yang memberikan banyak pencerahan ya. Saya mohon info untuk beberapa waktu lalu saya submit artikel di jurnal ini Sinta 2 ya. Akan tetapi progresnya sangat lama ya dari ini kemudian baru diarsipkan saat ini, padahal ini sebagai mau persyaratan untuk ujian disertasi juga ya. Nah ini kira-kira berapa lama, dan saya menghubungi ini editor in chief-nya tidak ada balasan, belum ada balasan. Padahal kalau kita sudah memasukkan ke situ kan ada ini ya persyaratan, kita tidak bisa submit ke jurnal lain Betul. kecuali sudah ditolak. Nah ini mohon pencerahan kira-kira solusinya bagaimana. Kemudian yang kedua untuk ini panitia mohon nanti kami bisa diberi ini ya recordingnya ya sehingga bisa mempelajari, karena kadang kan kalau learning by doing gitu kan ada pertanyaan bisa kita buka lagi recordingnya. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait berapa lama gitu kan ya pengelola lama dari submit sampai dengan ada respon mungkin ya Bu ya. Kalau di jurnal kami kebetulan juga sama Sinta 2, jurnal online informatika, untuk respon tidak lebih dari 1 bulan Bu. Respon apakah naskah ini akan dilanjutkan ke tahap review atau tidak. Nah, umumnya di Sinta 2 ini pasti banyak artikel yang masuk. Artikel yang masuk dan sangat selektif. Misalkan di kami karena informatika saat ini banyak artikel yang ditelah itu terkait AI dan blockchain. Jadi kita prioritaskan dulu beberapa naskah yang terkait AI dan blockchain. Seperti itu. Nah, mungkin artikel-artikel yang lain belum kita proses ke review. Tapi dengan catatan mohon bersabar, kita kasih konfirmasi via email atau POJS-nya di bagian discussion bahwa naskah silahkan perbaiki dulu nih bagian hasil similarity-nya sekian persen, tolong perbaiki, nanti kita lanjutkan ke reviewer. Pakai itu aja dulu Bu. Nah, kalau misalkan tidak ada respon terus lama, Ibu berhak untuk menarik naskah tersebut. Begitu. Sampaikan aja di bagian discussion, misalkan di halaman OJS-nya
karena tidak ada proses lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, tidak ada konfirmasi apakah naskah saya akan masuk ke tahap review atau tidak. Jadi saya putuskan untuk menarik naskah, withdrawal gitu kan. Begitu Bu. Oh iya. Nah, kalau misalkan udah dalam tahap review, Ibu mohon bersabar. Tunggu hasil review-nya keluar dulu. Setelah review keluar baru. Nah, Kayaknya sudah ini lebih dari 6 bulan deh, tapi masih baru submission. diarsipkan. Diarsipkan itu decline berarti Bu. Kalau arsip kayaknya Bu. Oh, kalau diarsipkan itu gimana artinya? Nah, Ditolak. ditolak bisa jadi atau publish. Arsipnya itu ditolak atau publish. Lihat dulu Bu. Oh, oke. Iya, diarsipkan bentar di sini Bu ya. Iya. Join. Oke. Nah. Oh, bahasa Indonesia diarsipkan ya. Diarsipkan. Nah, saya Apa searching dalam lagi. bahasa Inggris arsip? Arsip ya. Ya. Nah, ini di sini Bu. Nanti di OJS-nya Ibu lihat apakah publish atau decline. Kalau diarsip di sini. Oke. Ya, contoh misalkan login S. Nah, di sini berarti Bu publish. Kalau di OJS ini publish. Kalau misalkan di OJS yang Ibu cek sudah sampai mana nih? Nah, ini arsip, di sini publish keterangannya. Kalau Ibu merah, decline berarti itu ditolak. Oh ya. Reject betul. Nah, tanggal berapa di rejectnya? Kan bisa dilihat di sini ya. Ada apa? Historinya nanti kan? Ya. Nah, seperti itu. Oh, baik. Nanti saya Semoga cek. aja itu arsipnya udah publish Bu ya. Tapi Kalau nggak ada, tolak revisi, decline Bu. kayaknya Iya, sanksi tolak. berat kalau tidak ada Ya. revisi. Oke, baik. Terima kasih pencerahannya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Sudah mungkin ya? Ya. Ya. Terima Nggak ada kasih. lagi? Ya, kalau tidak ada, baik Pak Iris. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian masih ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga ini Pak Dr. Swendi sudah mendampingi sampai akhir. Terima kasih Pak. Ya, kemudian bisa ketemu lagi, tetap muka nanti Pak ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Rifki, salamnya semuanya. buat kawan-kawan Bandung ya. Siap Pak, nanti sampaikan Pak. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rifki atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa ini, sehingga kita bisa mendapatkan banyak catatan-catatan pengetahuan dalam pengelolaan jurnal baik untuk editor ataupun reviewer. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan kali ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Oke. Pada hitungan ketiga, kami akan memfoto layar yang ada pada saat ini. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. Baru. Nah. Sekali lagi. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada pada Pak Rifki sebagai narasumber serta Bapak Ibu para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf
apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau pamit kawan-kawan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih pada semuanya. Salam dari Pak Ali, Pak Dr. Suendi, Kang Ali Rahman. Salam, Ya, siap. Kang Ali Rahman. Ya, Iya. Salam Coba. kembali. Iya. ya Pak. Matur nuwun Kang Eris, saya pamit Ya. ya. Ya, Pamit Pak Eris ya. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun, Pak Eris, Pak Riki mohon pamit. Mangga sami-sami Pak Bakti, hatur nuhun.